Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasna Safitri, NPM 06221889 dari kelas 1 Reguler Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan hasil tugas yang telah Bapak berikan yang berjudul Penegakan Keadilan Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat. Di sini saya telah merangkum dan mengamati 2 contoh kasus yang akan saya sampaikan dalam video ini. Contoh kasus yang pertama adalah kasus penembakan Brigadir Joshua yang dilakukan oleh Kadif Propam Ferdy Sambo. Dalam kasus ini, banyak sekali protes maupun kecaman terhadap polisi karena dianggap tidak adil dalam menangani kasus ini. Karena yang berkasus atau tersangka adalah polisi berpangkat bintang 2 yang disegani oleh atasan maupun bawahannya. Namun, banyak kecaman dan masyarakat yang akhirnya membuat polisi ingin menuntaskan dari akar-akarnya kasus ini karena takut nama polisi tercoreng oleh satu kasus, yaitu kasus Ferdy Sambo. Bahkan kasus ini sampai terdengar oleh Presiden RI, yaitu Presiden kita Joko Widodo. Ia mengungkapkan bahwa kasus ini harus diungkap dengan seada-adanya dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Akhirnya ketika banyak kecaman dan berbagai macam protes dari keluarga maupun masyarakat, muncullah tersangka-tersangka baru, yaitu seperti Ferdy Sambo yang awal jadi saksi diubah menjadi tersangka. Putri Chandrawati yang jadi saksi akhirnya diubah juga menjadi tersangka, diikuti oleh pembantu-pembantu dan polisi-polisi lainnya yang membantu menyembunyikan kasus ini sangat rapi. Hingga akhirnya vonis pun dijatuhkan kepada Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Ini pun vonis belum ditetapkan secara umum atau ditetapkan masih sementara ya, karena kasus-kasus ini masih terjadi hingga saat ini dan belum selesai. Bahkan kita bisa melihat dari berbagai berita seperti YouTube, televisi, kasus ini masih sering berjalan karena masih diperlukan saksi-saksi lainnya. Bahkan kasus ini sangat melebar di mana-mana, jadinya menyangkut semua permasalahan. Seperti yang saya ketahui ya, walaupun kita ketahui semua, Brigadir Joshua adalah bawahannya Ferdy Sambo, yang notabene adalah Ferdy Sambo bintang pangkat 2 yang sudah banyak mengayomi masyarakat, keluarga maupun bawahannya, yang terkenal harmonis, lucu, bisa sampai hati, membunuh bawahannya sendiri karena atas dasar cemburu. Awalnya seperti itu, tapi akhir-akhir ini diungkapkan alasan kenapa Brigadir Joshua meninggal adalah ketidakinginan Ferdy Sambo Joshua itu naik pangkat karena ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Jika Joshua naik pangkat, berarti ada sesuatu yang akan terbuka. Maka Ferdy Sambo ingin menutupin itu dengan cara membunuh atau menyuruh Baradae menembak Joshua hingga tewas. Itu dugaan saat ini. Tapi sebaliknya Putri Chandrawati sangat kekeh hingga saat ini. Ia itu dilecehkan karena ia ingin meringankan hukumannya. Itu kata berbagai macam berita yang saya baca ya. Sampai sekarang pun kita sangat tidak tahu apa itu motif pertamanya dan apa itu motif akhirnya, karena kesaksian terus berubah-ubah dari berbagai macam saksi serta polisi yang membantu atas kematiannya Joshua ini. Mereka membantu Ferdy Sambo untuk menutupi kasus-kasus ini. Ya, jadi banyak banget masyarakat yang tidak percaya lagi dengan kinerja polisi karena mereka menganggap hukum itu runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Karena ya tadi, kasus Ferdy Sambo pun tidak bisa mereka selesaikan hingga masih bergulir saat ini dan belum tentu apa itu penyebabnya, dan saat ini pun masih kekeh sekali mereka tidak mengasih tahu apa dan penyebab kenapa Brigadir J dibunuh. Dugaan mereka sementara atau alasan mereka saat ini adalah ingin melecehkan Putri Chandrawati yang menyebabkan Brigadir J tewas. Baradae yang akhirnya diubah menjadi saksi, akhirnya jadi tersangka, dia menyebutkan bahwa ia membunuh Brigadir J karena atas suruhan atasannya itu Ferdy Sambo. Banyak sekali yang sangat saya sayangkan karena kasus seperti ini pun kinerjanya sangat lama dan tidak memuaskan hasilnya. Sampai sekarang pun beritanya saya rasa akan tenggelam ya, karena sudah ditutupi dengan berita-berita naik yang lainnya atau berita-berita baru lainnya, sehingga proses persidangan ini pun tidak ingin dilihat lagi atau sedikit yang melihat oleh masyarakat luas.
Contoh kasus yang kedua adalah kasus pencurian ubi yang dilakukan oleh nenek tua renta di daerah Jawa Barat yang akhirnya cepat ditangani kasusnya. Kasusnya cepat ditangani karena hukum itu tadi yang seperti saya bilang, hukum itu runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Kasus ini cepat ditangani, nenek itu langsung divonis 10 bulan penjara karena mencuri sebuah singkong. Kita bisa bayangkan sebagaimana sebuah singkong itu menjadi alasan seorang untuk dihukum 10 bulan penjara. Padahal yang kita ketahui, hukum itu bisa dibicarakan secara baik-baik kekeluargaan, meminta maaf, mengganti denda ataupun yang lain. Tidak, mereka tetap kekeh menjatuhkan hukuman penjara. Padahal nenek itu sudah mengemis minta tolong dan ingin mengganti singkong yang telah ia curi maksudnya. Tapi hukum tetaplah hukum, pencurian tetaplah pencurian. Mereka terus berjalan dengan semestinya. Yang sangat saya sayangkan, kenapa pencurian singkong ini cepat diatasi, sedangkan kematian Brigadir Joshua sampai sekarang pun tidak bisa diselesaikan oleh kepolisian. Masih terus memanggil saksi ini, saksi itu, pembuktian ini, pengacara ini berkata dan pengacara itu berkata, hingga akhirnya sampai sekarang sudah berbulan-bulan kasus ini sangat disayangkan tidak selesai. Sedangkan kasus pencurian singkong ini hanya butuh waktu 2 hari atau 1 minggu paling lama untuk membuktikan nenek itu bersalah. Saya tidak menganggap pencurian itu normal sih. Saya sangat menyayangkan kenapa tidak dari awal kasus Ferdisambo ini mencontoh kasus nenek ini yang mencuri singkong. Sedangkan kasus ini sudah lama terjadi ya, nenek pencuri singkong ini bahkan sudah viral di media sosial lainnya. Ya itulah solusi saya sih sebagai mahasiswa. Saya sangat menyayangkan keadilan dalam masyarakat, karena dalam kehidupan sehari-hari saya pun uang itu berjalan dan kekuasaan itu berkehendak. Semakin kita banyak uang dan semakin kita berkuasa, maka hukuman itu semakin kebal kepada kita. Solusi saya sebagai mahasiswa menurut pandangan saya ya ini, uang itu dinomor sekiankan dan keadilan dalam undang-undang itu harus diadil-adilin secara adilnya. Maksudnya diadil-adilin secara adilnya, jangan memandang bulu siapa dia, apa kuasanya, dan bagaimana uangnya, berapa banyak uangnya. Itu sebenarnya tidak perlu. Jadi hukum ini seperti mainan dalam kehidupan masyarakat jika kita masih mementingkan uang dan kuasa. Tapi ya itulah Indonesia, masih banyak minusnya karena hukuman ini secara main-main dibuatnya. Jika Anda ada uang, Anda tidak akan masuk penjara, dan jika ada kuasa, Anda akan proses secara lambat oleh kasusnya. Semoga kedepannya kasus hukum Indonesia dan kasus-kasusnya secara baiknya bisa menurun dan bisa kinerja para kepolisian dan jaksa, hakim maupun intelijen lainnya bisa secara baik diselesaikan. Yang saya ambil garis besar dalam perbincangan saya ini yang ingin saya sampaikan adalah 2 contoh kasus perbedaan karena kuasa dan uang. Dan itulah bincang-bincang saya tentang hukum dan hasil tugas yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.